Artok, tok tok. Ngobrol art yuk. Hai art people, bertemu lagi dengan kita di Art Talk. Bersama Kak Talita, welcome Kak Talita. Terima kasih, halo semuanya. Halo, saya ingin bertanya nih Kak, dari perspektif seorang desainer, dengan adanya pilihan rumput atau tanaman sintetis ini sebagai seorang desainer, sebenarnya ada pengaruh apa sih dalam segi mendesain dan di dunia interior secara umum? Secara umum, memang dengan adanya rumput sintetis itu sangat membantu ya. Karena bisa diketahui sejak awal kan ditemukannya 1966 kalau nggak salah. Sebelum itu tuh memang desainer tuh terbatas dengan yang namanya pilihan, karena bisa diketahui terkadang keinginan tidak sesuai realita ya. Terkadang kita sebagai desainer ingin desainnya itu bagus seperti ini, kemudian terbatas dengan yang namanya lingkungan terutama, dan situasi lokasi juga berpengaruh. Seperti contohnya ketika kita ingin mendesain taman yang bagus, itu cenderung kita terbatas sama yang namanya keadaan, karena harus adanya unsur-unsur seperti cahaya matahari yang dipertimbangkan, kemudian sumber air yang terdekat seperti apa, kemudian ada kesuburan tanah juga dipertimbangkan, sehingga ini sering menghambat desainer untuk akhirnya menyempurnakan desainnya, terutama yang menggunakan unsur hijau seperti tanaman dan taman, bahkan vertical garden yang sekarang juga sedang tren. Nah, itu juga sering bermasalah, dan adanya rumput sintetis ini sangat membantu ya Pak ya, karena ya betul, solusi. Dia hadir sebagai solusi karena akhirnya kita menemukan cara tanpa tergantung dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Keterbatasan itu bisa dialihkan karena ada rumput sintetis seperti itu. Nah, dengan adanya rumput dan tanaman sintetis ini tentunya kan jenisnya cukup banyak ya Kak ya? Iya betul. Nah, pernah nggak Kakak maksudnya bekerja sama dengan vendor seperti kami, Artgrass ini, di mana kami memiliki berbagai macam varian rumput dan tanaman sintetis, dan Anda memutuskan untuk bekerja sama dengan kami untuk proyek atau kliennya Ibu? Sebenarnya pertimbangan saya itu kurang lebih, bukan hanya saya ya, pasti setiap desainer punya yang diutamakan, tapi kalau saya pribadi yang saya utamakan tuh ketahanan warna. Karena bagaimanapun rumput sintetis itu banyak jenisnya, banyak yang rupa-rupanya juga, tapi menurut saya yang utama yaitu ketahanan warna, karena seiring waktu terkadang sampai 10-20 tahun tuh warnanya pudar seringkali. Nah, ini banyak klien yang berharap bisa lebih tahan lama daripada itu, sehingga yang menjadi pertimbangan saya pertama kualitas ya Bu ya? Betul sekali. Kualitas. Kemudian yang kedua itu adalah bahannya, sebetulnya itu berpengaruh. Karena kan rumput sintetis itu dari plastik ya, plastik itu kita tahu juga beracun, beberapa ada yang beracun. Terkadang kita akhirnya memilih jenis plastik rumput sintetis itu dari apa gitu, seperti mungkin ada nilon, polipropilen dan sebagainya, kan kita harus tahu. Benar. Karena terkadang klien juga ada yang memiliki hewan peliharaan atau pet. Seringkali itu kebiasaannya adalah mengunyah tanaman itu dan sebagainya. Kalau itu beracun kan kasihan ya petnya kayak gitu. Nah, itu pertimbangan kan. Belum lagi anak kecil ya kan? Betul juga gitu. Akhirnya ya itu pertimbangannya sih kurang lebih. Dan varian ya, karena semakin banyak yang menawarkan variasi jenisnya itu juga yang pasti kita lebih senang yang punya banyak varian. Oke. Mungkin terakhir kalinya saya ingin menanyakan, ada plus minusnya nggak sih kalau bekerja sama dengan vendor seperti kami? Karena ini kan menghadirkan partner yang baru ya. Biasanya mungkin kalau dalam segi mendesain Ibu terbiasa dengan ya bekerja dalam timnya sendiri, tapi dengan melibatkan vendor seperti kami eksternal ini, plus minusnya apa sih sebenarnya dari seorang desainer? Minusnya pasti karena mungkin kita belum terlalu kenal, pasti ada namanya pengenalan dan itu butuh waktu. Seperti kita harus tahu juga kecocokan ya. Betul. Terus karena terkadang kan proyek kan bisa di sini atau di lokasi yang terkadang koordinasi. Betul, koordinasi, perlu shipping dan sebagainya, itu yang harus kita kenal lebih lanjut. Nah, sedangkan kalau kita mungkin bekerja sama secara internal atau dari yang sudah kita tahu kan lebih enak itunya. Nah, tapi plus dari bekerja sama dengan vendor baru itu ya ilmu baru dan produk baru yang bikin kita jadi lebih open terhadap kemungkinan desain baru. Kan dengan ada vendor baru kan pasti produknya beda-beda, menawarkan varian baru, sehingga kita juga senang pastinya, wah ada opsi baru nih kayak gitu. Sip, mantap. Waktunya untuk mitos atau fakta. Kak Talita, mitos atau fakta? Benar nggak sih Kak, jika ada warna hijau dari tanaman dalam ruangan bisa membuat nuansa jadi lebih tenang? Fakta.
bisa dijelasin nggak sih Kak secara pengaruhnya? Jadi gini ya, setiap warna itu punya yang namanya efek psikologis. Itu saya belajar dari zaman kuliah ya, itu ada namanya teori warna, di mana setiap warna itu ada pengaruhnya ke kita secara psikis. Itu juga menjelaskan kenapa rumah sakit cenderung warnanya hijau, karena memang hijau itu memberi kesegaran ke dalam seseorang, dan juga dia sebagai penetralisir. Dokter itu kan ketika melakukan operasi dia akan melihat darah, dimana itu mayoritas merah. Seringkali itu di kepala tuh agak sedikit pusing, terutama ya baunya dan sebagainya. Nah, ketika dia melihat dinding yang hijau, itu sebagai penetralisir dari warna merah tersebut. Sama halnya seperti kita lihat restoran fast food, jarang sekali yang menggunakan warna-warna dingin seperti biru atau hijau. Cenderung seringnya merah atau kuning, karena memang merah atau kuning dan warna-warna hangat lainnya itu menggugah appetite atau selera makan. Sehingga ya setiap warna memang berpengaruh dan ada efeknya kita, termasuk hijau. Oh wow, fakta yang menarik. Terima kasih Kak Talitha. Kak, boleh share nggak sih Kak, apa sih Kak yang mendasari seorang desainer itu akhirnya memutuskan menggunakan tanaman atau rumput artifisial Kak? Memang sih tidak bisa dipungkiri ya, memang pasti semua orang ingin menggunakan yang natural. Karena selain sehat ya, dia mengeluarkan oksigen, membuat orang merasa segar dan sebagainya. Baik. Tapi memang pasti ada keterbatasan, seperti yang saya sebutkan tadi. Apabila lahan hunian tersebut tidak mencukupi atau tidak memadai, seperti tadi ada sumber cahaya dan sebagainya, itu tidak bisa dihadirkan di rumah itu, maka kita akhirnya memilih rumput sintetis atau tanaman sintetis sebagai solusi. Kemudian ada lagi yaitu kebutuhan atau demand dari klien itu sendiri. Kita tahu banyak klien tuh juga, saya hampir tidak pernah ketemu sih klien yang tidak suka tanaman. Pasti wah senang ya rumahnya tuh segar gitu, hijau. Tapi juga mereka memiliki keterbatasan yaitu waktu. Seringkali mereka sibuk kerja dan tidak memiliki waktu untuk merawat. Sedangkan tanaman asli itu amat sangat butuh maintenance yang ribet lah ya. Yes. Kayak harus dirawat secara rutin, Benar, Kak. air dan sebagainya. Nah, kita kan desainer hadir sebagai memberi solusi, bukan malah mempersulit ya. Ketika klien ingin taman tapi tidak bisa maintenance, kita kasih taman kan kesusahan nanti. Akhirnya di situ tanaman sintetis jadi opsi terbaik. Oke, jadi Kak Talitha nih ya Kak, kalau Kak Talitha pribadi nih, prefer yang artificial atau yang natural Kak? Sebetulnya ya, secara jujur saya lebih suka yang natural ya. Oke, karena baik, bagaimanapun lebih sehat, mengeluarkan oksigen, terus ada cerita. Karena seringkali kayak mulai dia dari fase tumbuh, kemudian besar, kemudian mati pun itu kan ada cerita di situ, sehingga pemilik rumah juga ikut merasakan semacam koneksi. Benar. Betul. Itu preference sih benernya ya kan, personal preference. Memang masing-masing orang, masing-masing individu ada preferensinya masing-masing ya kan, dan kita menghargai itu. Tapi itu tadi, kalau memang tidak punya waktu dan tidak bisa merawat, ya memang sebaiknya rumput sintetis atau tanaman sintetis saja. Exactly. Daripada tidak punya sama sekali, begitu kan. Solusinya Betul, itu sih. Yes. Karena ada faktor biaya, waktu, dan tenaga juga kan yang harus dipikirkan kan. Ya, betul. Memang segala sesuatu itu memang kita sukanya yang natural ya. Betul. Tapi karena terkadang kondisi lapangan sama kondisi yang kita keterbatasan waktu dan sebagainya, biaya, itu kadang kita mungkin harus beralih ke yang artificial bila diperlukan. Ya, betul sekali. Oke. Saya rasa demikian, ya kan? Terima kasih atas waktunya Kak Talitha. Terima kasih. Sampai jumpa Art People di Art Talk selanjutnya.